Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang. Alkisah di kerajaan Pasir Batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Kanda, lihat Kanda akhirnya murung terus. Begini Dinda, Kanda sudah mulai tua, sering sakit sakit. Kanda ingin turun tahta. Iya Kanda, Dinda pun memikirkan itu. Tapi Dinda bingung harus memilih putri untuk menjadi pengganti Kanda itu Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung memilih putri bungsunya bernama Purbasari. Mendengar itu, putri sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki. Raden kemana sih? Apanya tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf, ada apa ya Tuan Putri? Panggilkan Raden Hindarjaya sekarang. Baik Tuan Putri. Raden, ada yang harus dibicarakan. Raden disuruh untuk ke kerajaan. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku tidak hadir. Dia lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Sedangkan aku kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya Dinda menjadi ratu. Lalu, kita harus bagaimana? Kanda punya ide. Bagaimana jika kita mengutuk Kanda? Wah, bener sekali. Ayo Kanda, antarkan aku ke dukun itu. Ayo. Akhirnya, mereka menemui dukun sakti untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan kalian datang kemari, Indra Jaya dan Purbararang? Buatkan aku ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Kasih ramuan ini, Purbararang. Terima kasih. Ya. Terimalah perak ini, Mbah. Ya. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan jahat pada minuman Purbasari. Purbasari, ini Mbah aku sudah buatkan. Terima kasih, Kak. Kenapa tubuhku terasa panas dan gatal sekali? Lah, kenapa kamu? Kok seperti burung rupa seperti itu? Aku nggak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan. Aku harus kasih tahu ayahanda. Ayahanda, ibunda, lihat. Purbasari terkena kutukan. Seharusnya tahta itu menjadi milikku, bukan Purbasari. Para luhur pasti murka, keren, dan kerajaan ini akan dikutuk. Kalau begitu, sebaiknya kita asingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya Purbasari diasingkan. Jika itu yang terbaik, Purbasari rela atas kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Dengan berat hati, Prabu Tapa Agung memutuskan untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih banyak ya Dayang Sari. Jangan khawatir Tuan Putri, hamba akan membawakan makanan dari kerajaan setiap hari. Terima kasih ya. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana.
Ratu, tolong kami mengalami kesusahan. Iya Ratu, kami sudah 3 hari tidak makan. Bolehkah kasih makanan sedikit kepada kami? Lantang sekali kalian meminta makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka. Pergi kalian semua. Ratu, mohon. Dayang Sari, tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari ya. Baiklah, aku antarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, Purbararang itu emang jahat, apalagi sifatnya sangat bertolak belakang banget sama Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Hah? Lantas kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Karena sekarang Purbasari itu terkena buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Saat perjalanan kemari, hamba mendengarkan para warga mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya, apa yang terjadi? Saat ini warga sedang kelaparan, tetapi Ratu Purbararang tidak ingin membantunya. Kalau begitu, kamu bawa saja makanan ini untuk mereka. Bagaimana dengan Tuan Putri? Tidak apa, Dayang Sari. Sisa makananku yang kemarin masih ada kok. Baiklah, Sebenarnya, aku juga kelaparan. Tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Pergilah! Jangan ganggu aku! Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kau bisa berbicara? Sebenarnya aku sangnya guru muda, tapi aku dikutuk dan diasingkan di hutan. Wah, berarti kita senasib dong. Aku juga terkena kutukan seperti ini. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena bentukmu seperti gerah, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggil saja, aku Purbasari. Oh baiklah Putri, tadi aku menyaksikan kamu kelaparan. Semoga kamu makan di sini. Terima kasih Lutung. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama dan hingga pada suatu hari, Lutung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan dan doanya pun dikabulkan. Tanah di sekitarnya berubah jadi telaga. Kemudian Lutung mengajak Purbasari menuju ke telaga tersebut. Pergilah ke telanjang dan menyucikan cuci muka. Baiklah. Wah, ajaib sekali. Kutukanku bisa hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu juga bisa hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukan abadi. Kutukan itu akan hilang bila aku menemukan benda abadi. wah, Tuan Putri sudah sembuh, kutukannya menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan dong. Sepertinya tidak. Tapi Tuan Putri, Prabu merindukanmu. Mohon dipertimbangkannya lagi ya Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan syarat Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja, mari ikut bersamaku. Baiklah. Kau mungkin sudah sembuh dari kutukanmu, tapi kau tidak layak menjadi ratu sebelum kau memenuhi persyaratan dari aku. Yang pertama, siapa selendang yang paling panjang? Oke, kau menang persyaratan pertama. Persyaratan yang kedua, kalau kau kalah, kau harus pergi dari kerajaan ini. Yang kedua, siapa kekasih yang paling tampan dan gagah? Mana kekasihmu? Ini kekasihku. Apa? Kekasihmu seorang lutung? Aku sangat mencintainya, Kak. Wah, Lutung, kutukanmu sudah hilang. Apa? Apa artinya aku harus pergi dari kerajaan ini, Gis? Tidak apa, Kak. Tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku, adikku. Tidak apa, Kak. Aku sudah memaafkanmu dari dulu.
dan mereka pun hidup bahagia. Gue kan pengen pakai baju. 3. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu sifatnya Purbararang itu emang jahat sekali, apalagi dia bertolak belakang banget dengan Purbasari. Iya benar, kata saja apa? Langsung datang dia. Ada apa gerangan kalian datang kemari? Sabar. 3. Kanda, bagaimana ini? Ayah aku tidak adil. Dia memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Padahal aku sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya Dinda yang menjadi ratu. Lalu kita harus bagaimana? Hah? Iya.